Sering memang hari-hari tertentu di kuburan merinding aku. Lah yo kok tok serius Ora, serius. aku tuh serius ndelokke kok ini handphone Romo kemburan ya. Oh ngene ya. Kerewat. Mengatakan kamu harus memberi hati, tapi tentang gaji itu tidak diperhatikan, itu namanya tidak realistis. Nah, ini aku nunggu kata-kata ini daripada saya yang ngomong kan. Iya. Aku mancing. Halo semuanya, jumpa di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Iya. Oke, hari ini podcast ala Mangunan atau Paman. Ini segmen baru ini yang kedua ya. Setelah Romo Mul, sekarang kedatangan seorang Romo lagi. Siapakah beliau? Halo Romo. Ya lo. Pengen nyauri ngono tol. Lah yo piye halo lho kon halo lak yo halo to yo. Jane ra enak nggo masker ya Romo ya. Iya. Jane iki nyangkut-nyangkut ya Romo. Ya ora apa. Ya wis lah tapi dinikmati. Ya kowe ganteng kok, sing ganteng kok. Ganteng ya? Iya, ganteng. Oke. Jadi rasa dadi Romo nek ganteng. Nek wani. Oh, wani. Oke, hari ini kita kedatangan Romo Basilius Edi. Nganggo Wiyanto ya ora apa. Wiyanto. Ketinggalan. Selaku kepala kantor di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ya, yang bertemu saya setiap hari lah. Ya. Oh, tok. Lah kowe kepala kantore apa piye? Lho piye lah. Engko nunggu aku dadi Romo. Iya. Romonya anak-anak. Oke, halo teman-teman. Jadi yang baru datang di channelnya Sekolah Eksperimental Mangunan, silahkan subscribe, hidupkan tanda loncengnya biar channel ini makin bertumbuh. Terus nonton segmen podcast ala Mangunan atau Paman di setiap hari Senin dan Kamis. Yes. Ini nggak tahu hari apa sih ini tayangnya, nggak tahu. Tapi kita syutingnya di hari Rabu. Oke, ini mau tanya ke Romo. Ya. Tanyanya apa ya? Langsung aja. Romo dulu lahirnya di mana? Ya di Baturno sana, tahu Baturno ndak? Enggak lah. Sing Iya. umum bae kuwi koyo Iya, gue masuk memang banget. ngerenek peta. Di peta ki sulit Sulit ya? sekarang kalau Google Earth ada kok. Di Baturno tuh kabupatennya Wonogiri, perbatasan dengan Australia sana loh. Sumpah Romo. Iya. Ono Gojek ra? Karena perbatasannya ke laut selatan sana toh yo. Oh, di sana. Ya, Oke. Terus ya. Romo tumbuh di sana. Tumbuh di sana Berapa sampai umur berapa? sampai SMP. SMP sekolah di sana. Terus setelah itu saya ke Mertoyudan, ke Seminari Menengah. 4 tahun di sana, kemudian ke Semarang 1 tahun. Kemudian ke Jogja. Itu ada kurang lebih 7-8 tahun di Jogja. Romo tuh jalan-jalan terus berarti. Lah Ya? yo, malah pengen dadi Romo jalan-jalan. Ora. Tidak menggiurkan ya. Enggak harus jadi Romo. Jalan-jalan kan malah diherankan. Oh iya sih. Oke. Jadi Romo punya punya kisah sing katanya juga seru gitu ya di kampung halamannya dulu gitu. Enggak, biasa-biasa bae. Alah katanya pernah bertapa di kuburan. Hoax kuwi. Oh, yang bener gimana? Bertapa iki ngene, simbahku Oke. itu memang apa ya? Jawa itu katanya ilmu itu kanthi laku. Berarti bertapa itu juga perwujudan bagaimana dia semakin membuat dirinya itu wening, wicaksono itu ya. Mungkin ilmu bagi simbah saya seperti itu. Membantu dia wening, wicaksono dan Bersatu dengan alam. ya bersatu dengan alam. Piye iki itu nglebure piye? Oh, lah Nek saiki simbahku bersatu dengan bumi. karena wis Iya, sampai tinggal ya. iya. Oh, Itu. Terus kemudian simbahku bilang gini, gimana Romo? kamu mau ngelakoni itu. Simbah dulu sering memang hari-hari tertentu di kuburan merinding aku. Hati-hati. Iya. Tapi kemudian Iya, Romo. tapi kemudian gini, ya wes, Hmm. kalau tidak di kuburan mau ndak itu setiap hari, maksudnya itu bertapa ataupun mengheningkan diri dengan tidur mengelilingi rumah. Bayangkan rumah Tidur tapi karo ngelingi. Dadi guling-guling ngono. ya ora nganggo KTP ku ya ora ngerti ya, stiker lah ya. Oke, stiker. Setiap hari stiker itu suruh keliling, nanti ketemu di situ. Berapa hari coba? Ngono terus setiap hari. Iya,
sampai setelah jam 12. Mau buktikan. Ora sih aku nggak Rasa. tertarik sih. Tapi ini kalau inget apa ya susah ya. Kalau inget mbah-mbah gitu. Heeh. Sebenarnya mereka seperti itu tuh mengajarkan sesuatu juga ya, Romo. Iya, itu olah kan. Saya itu kemudian ngomong olah-olah itu ini ya olah nalarnya mungkin untuk penjernihan, tapi olah rasonya itu loh. Bagaimana orang Jawa katanya manunggaling kawula Gusti. Dan itu rasa manunggal dengan sing gawe urip yang mencipta itu mungkin ada di sana. Sehingga mempunyai keheningan dan mempunyai semakin kebijakan tertentu itu kemudian diyakini. Saya sendiri meyakini seperti itu, bukan masalah kesaktian diri, tetapi kemudian lebih mempunyai diri yang lebih bijak gitu. Oke. Kayak ngono kuwi. Itu di arahnya tapi kejawen gitu. Iya Lawas. gitu. Oke, terus ngomong-ngomong tentang tadi Mbah tuh mengajari sesuatu jadi guru gitu ya, Romo. Terus kita semua ya mungkin ya teman-teman semua yang nonton video ini tuh atau apalagi yang di Mangunan gitu. Tertarik sama pertanyaan mungkin Romo pernah nggak sih kepikiran untuk jadi guru gitu atau kan akhirnya apa pernah punya pengalaman mengajar sampai ke sini gitu, sampai ke sekolah eksperimental Mangunan menjadi kepala kantor. Nah, pengalaman-pengalaman gitu Romo, cerita. Kalau mengajar itu saya ya karena mungkin terpaksa dan dipaksa itu ya. Oke. Saya dulu ketika frater diminta mengajar karena tugas. Saya pernah mengajar di SD Kanisius Dembangan Baru sini. Kelas kelas 3-4. Sebelumnya saya mengajar di SD Tarakanita Bumijo. Yang menarik pada waktu itu saya diajari untuk bercerita. Sama yang ngajari Anak-anak. anak-anak ngajar Romo untuk bercerita. Iya, karena ada satu namanya Stefani pada waktu itu. Itu bisa cerita bobo pada waktu itu bisa dituliskan dengan detail itu loh. Apa yang kemudian dia sudah tidak bawa bobo, tetapi dia bercerita itu menghafalkan itu luar biasa. Terus saya tergelitik bagaimana anak tertarik dengan saya, dengan cerita saya. Terus kemudian dia nanti teringat dan bisa menceritakan dengan versi mereka. Maka pada waktu itu saya membuat cerita. Cerita yang kemudian tak berikan judul yang itu nanti tak ceritakan selama 1 semester. Tak ceritanya pengen tahu ndak? Kok ketok serius men gue kayak? Enggak Ndak. pingin tahu Mas. Pingin lah Romo yo aneh tanya. Lah yo ketok serius. Aku tuh serius ndelok kok ini handphone Romo kemburan ya. Oh ngono ya. Keramat. Di rapikan Romo. Rambutnya juga. Iya, rapine piye? Kok rapi dadak wis ra padha wae lah. Suara. Rambutnya Romo naik ya. Jambul loh. Tadi lepas. Ya wis. Terus diganti. Nah, oke. Terus wis dibenak kene. Rambutnya didelok tenan. Perfeksionis. Lali aku mau ceritane. Judulnya Badar Kalibar. Itu bukan seri. Saya mengatakan Badar itu besar, Kalibar itu juga pengen kerinduan suatu cerita dia besar. Ya maka itu yang setiap kali anak tak ajak untuk memimpikan dirinya menjadi orang yang besar. Ya itu yang kemudian saya diajak kreatif membuat cerita apapun nanti, entah dari semut, dari tokoh itu kemudian saya ceritakan. Itu yang saya ingat ketika saya ngajar di SD. Puji Tuhan saya diberi kesempatan ngajar di SMA. Oke. Itu 1 tahun. Ngajarnya tahu enggak? Ngajar apa dari sekretaris? Oh iya. Enggak ya? Iya, ini ngajar saya konseling. Oh jadi BK. Jadi BK. Tidak agama tapi konseling. Romo dulu nakal enggak waktu sekolah? Ya rasa diceritain jelas. Maksudnya kalau pernah membandel gitu jadi konseling tuh lebih mudah gitu loh. Ya. Terus dan itu yang lebih lagi aku kon melu ekstra volley. Ekstra volley. Iya, karena saya senang volley, kemudian memotivasi teman-teman ekstra volley, kemudian volley. Juga ngajar ekstra teater. Ora iso teater ning kon teater. Itu di SMA. Pernah saya juga di universitas. Berapa 2 tahunan. Kalau itu ngajar agama dan moral. Ya menurut saya
saya belum pernah ngajar di TK, tapi pernah memberi pendampingan rekoleksi di TK. Oke. Itu yang membuat saya kemeringet itu ya. Kenapa Romo? Ya saya sudah nyiapkan untuk 1,5 jam. Oke. Ternyata 15 menit tuh anak sudah bosen dengan saya. Oke. Terus ini anak itu tak buat seperti apa gitu ya. Akhirnya yang Romo katakan belajar tadi itu ya tantangan-tantangan itu Romo ya. Dan saya sekarang itu pengen jadi guru TK. Pengen Romo? Iya, saya pengen bagaimana anak itu bisa maka ini saya sinau di TK sebenarnya itu. Oke. Itu. Jadi nek ngomongin tentang ini Romo juga tadi tuh menarik saat bahwa Romo tuh ngomong belajar cerita tuh malah dari anak-anak ya, tantangan-tantangan itu. Terus waktu pertama aku di Mangunan, hal yang menarik itu banyak hal yang menarik terlebih itu kata-kata yang di sini ya. Semua orang adalah guru di paman ini gitu. Nanti Romo bilang ya semua orang adalah guru adalah murid, akhirnya bertukar gitu. Nah, tanggapannya Romo gimana tuh? Tentang semua orang adalah guru gitu. Di Mangunan apa di di luar? Mangunan, iya. Ini kemudian supaya hal yang baik, saya setuju semua orang ada guru. Bagaimana itu dirasakan benar di keluarga Mangunan. Maka pada waktu itu kami saya usulkan bahwa semua karyawan itu adalah guru. Oke. Dan itu saya pada waktu itu saya wawancari semua pedagogi Mangun Wijaya gitu ya. Baik itu yang bagian kebun, bagian administrasi, dan guru sendiri. Yang menarik itu adalah justru yang bagian kebun dan bagian rumah tangga. Kenapa Romo? Mereka itu nulis tenanan. Pedagogi Mangun Wijaya itu apa? Ternyata saya, belajarnya luar biasa. Padahal untuk secara penugasan ya memang tidak di kelas ya Romo. Di kelas. Itulah yang kemudian memberi kesadaran saya. Semua orang tuh guru. Itu. Terus kemudian saya diprotes. Nanti ceklah Pak Ratman. Pak Ratman guru boten, bukan. Saya itu bagian kebun. Saya bersihan itu tanggung jawab saya, bukan guru. Saya tidak pernah masuk kelas. Terus saya mengatakan, enggak, Pak Ratman guru. Gimana Romo? Pernahkah Pak Ratman itu disapa anak? Oh, pernah. Kapan Pak Ratman itu senang disapa anak? Itu Romo pagi-pagi mengatakan, Pak selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Itu senang Pak Ratman, itu senang. Terus saya katakan, wah konsep saya ini tidak salah. Saya katakan, Pak itu pada saat itu Pak Ratman itu guru. Karena Pak Ratman itu menjadi sumber belajar bagi anak. Maka siapapun itu bisa menjadi sumber belajar. Itu yang mau. Maka saya setuju semua orang adalah guru. Dan ini kemudian coba bagaimana di sekolah eksperimental Mangunan itu juga guru itu siapa? Kita bersama. Bahkan Romo Mangun mengingatkan murid itu adalah guru bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu murid adalah guru bagi dirinya dan orang lain itu. Maka saya sepakat itu. Sepakat, Nah, kemudian bagaimana itu dilakukan? Saya kemudian hanya meyakinkan kamu guru. Gimana saling belajarnya? Ini kemudian kami berembuk dengan bagian lab pendampingan guru. Bagaimana ini dibangun? Kemudian yang saya tertarik pada waktu itu Romo, kata-kata Romo Mangun yang paling mengesan untuk guru adalah meletakkan hati. Dan di mana hati diletakkan, disitulah proses belajar dan maju mulai. Maka saya mau menggabungkan belajar dan hati. Terus pada waktu itu kemudian muncul, Romo, kita ingin menghadirkan guru pembelajar yang punya hati. Iya apik kata-kata nih aku ya. Saya tertarik itu. Lah tapi nyatanya pembelajar yang punya hati gimana? Ya guru belajar. Supaya bisa ngajar, guru itu belajar. Tapi nyatanya apa ukuran belajar? Itu yang menurut saya juga bingung. Menulis, guru juga masuk menulis nanti kami administrasinya banyak. Pernah saya minta nulis suatu pengalaman radadi. Terus kemudian benarkah guru itu belajar? Apa belajar hanya di tulisan? Tapi kemudian yang menyentuh saya adalah guru yang meletakkan hati. Terus kemudian apa sih kemudian saya menggali apa sih maksud meletakkan hati. Kemudian saya membuat PPT itu ya.
Meletakkan hati berarti sama dengan mengenali potensi. Itu berarti ada apresiasi terhadap potensi itu. Kalau sudah kenal potensinya gimana? Bagaimana potensi ini semakin maka berelasi. Memekarkan diri itu berarti mencoba berkomunikasi, berelasi. Oke. Kalau berelasi terjadi, maka potensi tadi menjadi kompetensi. Jadi potensi itu menjadi real, hadir, menjadi suatu keterampilan, kegunaan bagi lain ketika kompeten toh. Kompeten, oke. Nah, itu ketika berelasi itu kita ngembangkan. Nek ketemu dhewe kowe ra ngembangkan berarti kamu tidak belajar dari saya dan saya tidak memberi sesuatu padamu. Dari situ kemudian bagaimana meletakkan hati paling utama adalah ketika prestasinya adalah pemekaran pribadi. Yes. Diri mekar, yang lain mekar. Kurang luwih ngono ceritane iki lho. Dawa ya. Dawa, tapi saiki urung ketemu. Belum ketemu. Ya, tapi tetap mencari, itulah belajar. Tapi ada yang menarik ya, yang ini apresiasi untuk semua guru di seluruh Indonesia sih, guru kita semua ya, pokoknya semuanya lah. Guru tuh tadi bahwa guru pembelajaran yang punya hati. Karena gini ya Romo ya, guru ki berat gitu ya. Guru tuh berat ya dengan segala tugasnya, dengan tanggung jawab dan semuanya itu berat. Nah, mereka tuh apresiasinya saat dikatakan bahwa guru ki duwe hati. Nah, itu tuh apresiasi terbesar menurutku karena nggak ada hal yang mau diharapkan apapun gitu. Apresiasi apa gitu. Nah, maka apresiasi tentang guru ki kowe ki keren. Guru tuh punya hati untuk anak-anak, untuk pendidikan. Kuwi menurut apresiasi paling luar biasa sih. Nek kowe nduk kata-kata apik ngono kuwi kowe dadi guru. Oh, aku kan udah guru. Oh iya. Emang di sini saja saya malah tidak jadi guru gitu. gara-gara Romo. Gara-gara Romo ini kan. Berarti saya. kowe engko tak kei ati wae ya. Wah. Ora usah dikei gaji ya. Waduh. Tapi emang gitu. Oh, ini tentang kritis juga ya. Di luar sana kan banyak kegelisahan tentang itu. Enggak di Mangunan ya maksudnya, di luar sana. Di sini juga mungkin. Di sini mungkin juga banyak banget tadi ya. Maksudnya dalam segi gaji dan segala macam. Apa sih gitu guru kan untuk hal itu ya udahlah ya. Bukan hal sing utama lah menurutku. Nah, tapi tentang memberi hati untuk anak-anak itu yang keren gitu. Iya, saya sepakat. Tetapi itu memang perlu dihadirkan bersama-sama. Supaya ketika mengatakan kamu harus memberi hati, tapi tentang gaji itu tidak diperhatikan, itu namanya tidak realistis. Nah, ini aku nunggu kata-kata ini daripada saya yang ngomong kan. Aku mancing. Aku ya realistis. Oke. Ning ya sadar ya dhewe iki ora mampu gitu ya. Oke. Tetapi kemudian kita perlu nek mangun giwar wi lho. Iya, oke. Memikirkan pikiran lateral thinking itu. Yes. Apakah apresiasi itu yang utama adalah gaji? Tentu enggak. Tentu tidak. Kita percaya itu. Maka kita coba bagaimana mencari apresiasi ini isih urip. Tapi kemudian semakin hidup ketika terjadi apresiasi. Maka menurut saya siapapun, katanya Abraham Maslow loh ya, nek pribadi berkembang tuh aktualisasi diri. Maka diri teraktualisasi itulah yang kemudian kita upayakan. Itu salah satu penandanya di sini juga. Iya, ini aktualisasi ini loh. Aktualisasi. Kita mencoba nanti jogur aku toh. Iya, enggak lah. Guru-guru juga bercerita. Menurut saya kisah hidup, kesaksian itu juga bisa menginspirasi orang lain. Pasti. Dan ketika menginspirasi bagi saya itulah tanda teraktualisasi dirinya. Betul. Nah, bagaimana Mangunan ngomong itu? Pernah kami itu berpikir bagaimana saling mengapresiasi. Ya salamnya, kemudian kalau di anak bagaimana kita tetap sabar, bukan emosinya, bukan marahnya, tetapi melihat kondisi itu lebih memotivasi dan mengembangkan. Pada waktu itu ada kata-kata yang sulit kami terjemahkan atau kamu iki dirumuske piye. Kami ketika mau menghadirkan guru pembelajar yang punya hati itu pengen ada sinau bareng. Maka ini prosesnya tidak langsung gitu ya. Tetapi menghadirkan guru pembelajar yang punya hati itu bukan hanya menghadirkan tokoh-tokoh dari luar. Tokohnya adalah dirinya sendiri. Maka dirinya teraktualisasi, yang lain diapresiasi.
muncullah istilah integrated ongoing formation. Apa kuwi? Oh. Apa ki oleh-oleh kondi iki? Oleh-oleh cundi, oleh-oleh bingung. Bingung. Bingung piye to menghadirkan guru pembelajar yang punya hati itu bingung. Tapi kemudian karena Romo Mangun itu mengatakan eksploratif, kreatif, integral, kami berpikir integral mengembangkan bersama karena semua adalah guru berarti yo bersama murid, karyawan juga. Maka kami itu menemukan konsep itu. Bagaimana pengembangan diri itu terus menerus. Oke. Tidak hanya sekali dikursuskan selesai, tapi terus menerus. Tapi terintegrasi satu dengan yang lain, terhubung. Jadi hadirmu itu menginspirasiku. Oke. Hadirku semoga menginspirasimu. Nek ora ya iya gitu ya. Aman kan? Aman ya. Biar aman kan? Ya, itu kemudian bagaimana saling memberi dan mengapresiasi, menginspirasi, kemudian mengembangkan. Misalnya perpustakaan. Itu kemudian ini menjadi hal penting pustakawan tuh. Tahu di kelas itu butuh buku-buku ide apa. Tapi kemudian pustakawan itu juga mengapresiasi karya anak-anak, karya literasi anak. Yaitu mendisplay, memberi ruang apresiasi. Itu saling ketika ruang apresiasi ini tumbuh sebenarnya pustakawan tuh seneng. Ternyata buku saya dibaca. Inspirasi yang saya berikan itu sampai. Ya suasana ini yang kemudian ingin dibangun. Maka belajar bareng setiap minggu itu yang kita upayakan. Ada jadwalnya Roma ya untuk. Kowe kok teko genenek tim teaching iya. Yo. Ya kan biar orang tahu. Oh iya. Kan ini kan untuk orang lain, bukan untuk saya juga. Gimana Roma? Ada tim teaching yaitu belajar bersama guru setiap minggu. Ada kita upgrading setiap Jumat. Yaitu kan kita pengen hidup itu yang integral. Yes. Maka saya mengatakan kalau integral itu apa? Ada olah nalar, olah rasa, rasa, olah krido, olah bawa. Olahraga bulu tangkis. Ya olah krido kayak mau. Ya bulu tangkis, tenis. Oke. Kowe arep ngejak voli, aku ya seneng. Siap. Olah nalar itu kemudian ya kita berdiskusi, mengkritisi suatu proses belajar kita. Olah rasa kemudian bagaimana mencari makna hidup. Maka di Jumat pertama itu yayasan menyapa sebagai olah rasa supaya ada asupan rohani. Minggu 2 dan dulu keempat sekarang ketiga toh itu olah nalar. Apa yang menjadi proses hasil belajar guru dipresentasikan dan saling belajar di situ. Terus kemudian di minggu kelima ya olah bawa rekreasi, kunjungan pada teman-teman yang berjuang supaya menginspirasi kita. Wah. Itu yang kemudian saya pikirkan sebagai suatu dinamika belajar bareng tetapi juga pengembangan diri bersama. Yes, apalagi ini Rom. Kalau ngomong hal itu aku jadi terbesit bahwa di masa pandemi itu kayak cocok banget Rom. Cocok ya maksudnya. Tadi kan memberikan hal-hal untuk orang lain, menginspirasi orang lain, ya olahraga lah apa tadi kan bisa juga untuk kesehatan dan lain sebenarnya di masa pandemi ini cocok banget itu loh hal-hal seperti itu tuh. Bahkan katanya hati yang bahagia adalah obat toh. Jadi untuk teman-teman Roma sering mengatakan itu bahwa teman-teman di luar sana yang mungkin sedang nggak sehat ya COVID lah atau apapun gitu ya kalau bisa tetap hatinya harus menemukan rasa bahagia ya. Terus sekelilingnya juga harus memberi kebahagiaan. Ini kan pengalaman konkret. Betul. Di rumah ini, di rumah Koera ada 4 yang terpapar. Ya ini tapi kemudian saya mengambil hikmahnya atau refleksi dari pengalaman ini, saya semakin sepakat bahwa ada kata herd immunity. Terus sebagai rohaniwan saya diingatkan tidak hanya herd immunity tetapi herd spiritual immunity. Sesuai ya, Romo. Tapi saya gini, tadi mengatakan gembira adalah obat. Ini spiritual itu kan membangkitkan semangat. Membangkitkan harapan, membangkitkan daya juang. Itulah yang kemudian saya rasakan ini penting.
Untuk tidak takut, untuk terus waspada itu butuh kegembiraan. Iya. Maka memang untuk kekebalan tubuh kita, imunitas kita itu butuh gerak bareng. Untuk berapa? Saya itu pernah melihat gini atau menyadari gini, yang sakit pengen sembuh. Yes. Perjuangan untuk sembuh ini bisa jadi loh, yang sehat jadi sakit karena menolong itu tuh. Tapi kan ini perlu dikomunikasikan. Oke. Itulah yang kemudian hurt-nya itu tadi, komunikasi, saling memberi informasi supaya sehat bersama. Tetapi juga perlu ada semangat yang kemudian memberi harapan terus hidup. Ya oke. Aku ndak khotbah. Kira khotbah iki. Tapi keren. Jadi untuk informasi aja sih. Jadi beberapa hari yang lalu ya, mungkin minggu hampir sebulan yang lalu di Rumah Kuera ini. Jadi kita studio ini di Rumah Kuera. Nah, itu ada yang terpapar COVID-19 dan enggak sedikit Roma ya. Iya. Ada 4 orang Roma ya. 4 orang yang di rumah. Romomul di 5 orang. Dan Romaidi itu yang membantu untuk ya menyemangati. Ya menyemangati dan kadang-kadang stres juga. Kadang-kadang stres. Tapi kemudian harus juga karena ada istilah tadi itu yang menyemangati, aku juga harus semangat. Masuk menyemangati orang saya tidak semangat. Betul. Menyebarkan positif. Aura positif. Oke. Kowe cocok dadi Roma to. Ojo. Oke, ini kan karena wong teknis ya aku ya. Iya. Aku takok iki rekam kabeh to, asli to? Iya, rekam. Ini rekam. Iya. Kan soalnya aku mau operator. Kowe ora aku itu integral apa hangabai? Piye bedanya apa? Ya, integral itu kan ada terhubung satu yang lain, ada fungsi-fungsi yang perlu perlu dihadirkan. Tapi nek hangabai iki fungsi mang kowe go dhewe. Ngono ya. Jangan-jangan aku ngono. Ora lah integral. Tapi ini memastikan ya. Oke, sip. Oke. Apalagi ya? Kayaknya nek wis ora apa-apa. Ini berapa menit ya? Wah, baru 27 menit. Masa Romedi 27 menit. Iya, oke. Lu aja saya training 4 jam. Iya. Lagi Iya. Masa ini. Oke, gini. Tadi kan kita udah mengapresiasi guru semuanya. Kalau sekarang mau tanya bagaimana tuh Romedi itu mengenal guru-guru yang Romedi temui? Ya paling dekat ya Mangunan gitu atau yang lain. Gimana? Saya tuh juga terima kasih pada Romangun yang kemudian sudah menggagas bagaimana meletakkan hati itu diharapkan. Memang belajar itu meletakkan hati. Guru-guru, saya belajar dari guru-guru. Guru-guru diajak untuk meletakkan hati anak, yaitu anak dikenali. Kita tahu pemetaan ya. Sebelum masuk di Mangunan itu dikenali dulu potensinya, yaitu kita kenal dengan 7 modal yang sudah ada dalam diri anak, karakternya, penguasaan bahasa, orientasi diri, terus logika kuantitatif, kemudian piranti atau alat-alat yang mendukung hidup dia, terus kemudian ada semangat kerjasama yang kemudian dihidupkan, kondisi sehatnya, itu kan kita perlu kenali dulu. Itu juga karena guru-guru sudah mengenali anak, tanggung jawab saya adalah mengenali guru-guru. Yang kami lakukan, yang juga saya upayakan itu adalah ada tool assessment. Kenal dulu konsep pedagoginya guru tentang pedagogi Mangunan, tahu enggak? Terlebih ini baru diupayakan dan kami ya kalau tools baru diupayakan, tapi kalau mengenal itu sudah kami lakukan. Yang pada waktu saya itu tertarik adalah sebelum pandemi ini, lagi-lagi pandemi gue alasan ya. Tapi ya menyenangkan. Ya, ini bukan pandeminya, tapi menyenangkan itu pengalaman sebelum pandemi. Itu ketika kunjungan. Guru-guru home visit. Pada waktu itu saya selalu ngecek berapa persen home visitnya. Maka saya mengatakan, ndak adil dong, saya hanya ngecek guru-guru home visit, saya sendiri tidak pernah mengunjungi guru-guru. Maka mulai saya kunjungi. Mengunjungi ya, kalau sekarang dengan presentasi guru nih 60% sudah saya tahu. Rumah guru, keluarganya. Terus kemudian ternyata beda. Beda maksudnya? Beda itu semakin kalau saya datang tak sebut satu saja, misalnya Pak Eko. Putrinya kan namanya Grace.
pada waktu ketemu saya dia belum mau tepuk tangan awal nyalami itu Si Grace-nya ini. tapi kemudian saya selalu tanya, Pak Chris gimana, Nggih. itu ekspresi Pak Eko dengan saya sapa gitu ya, kadang-kadang mungkin aku ya basa-basi aja ya. Iya. Ya tapi kemudian Jujur banget. lah ya, Jujur banget. basa-basi itu tapi saya bisa ngomong, oh ini anaknya Pak Eko, Yes. namanya siapa dan bagaimana kondisinya ya ketika saya ke rumah dia. Jadi lebih Romo belum pernah ke rumahku. Iya, Ke Lampung maksudnya. ya ora apa-apa ya. Oh iya, kawan-kawan Iya. bisa pulang ke Lampung ngajak Romo. Kayak di rumahmu ya, kos-kosanmu ya. Kosan. Doakan bisa Iya. beli rumah. Iya, Piye amin, carane? amin, Piye oke. carane Iya. tuku omah? Ya engko nek terus gue nek tuku omah, Ah, kesyukuran kanca-kanca dijak. iya. Iya. Wis mikiri syukuran. Tuku Lah iya. omah ya bingung. Itu pengalaman saya Oke. bagaimana mengenali teman-teman. Heeh. Lebih ya juga ketika tim teaching ya. Hmm. Bagaimana tim teaching itu ketika kan pengen bagaimana proses belajar bersama anak itu berjalan. Tetapi kemudian suasana, emosi atau kondisi lingkungannya baru apa itu perlu saya kenali. Tidak hanya oh yang pembelajaran ini PB itu kadang-kadang miss kalau saya hanya menekankan itu. Oke, tapi Bang itu kayak beberapa teman ini rada ngelem Romo Edi aku Oh, Mas iya. angger ngelem ki males ya. Jogene. Tapi enggak emang Romo Edi itu duwe gitulah kayak apa kedekatan dengan beberapa guru ki kepala kantor tapi jak ngobrol gitu kayak punya apa ya kerendahan hati untuk ngobrol untuk Ya mergane iki Lah, kuwi cili, iki sekolahe dhewe iki cili. Oh, gitu ya? Engko nek ora kenal kebangetan ngono lho. nah, nggak mau dimuji. Aduh. Oke. Sekarang Romo tadi ngomong iklim ya Romo. Ngomong iklim ya. Jadi Mangunan tuh di tahun ini ya ini harapannya nggak cuma Mangunan sih harapannya seluruh Indonesia tuh ya merdeka belajar dan semuanya sekolah merdeka gitu tuh bisa terlaksana. Nah, ngomongin tentang iklim Mangunan kan punya opo tuh Mangunan ini opo sih kok ngomongin tentang merdeka belajar atau sekolah merdeka gitu. Ya, menurut saya kita perlu mengapresiasi pemerintah kita, Yes. Mas Nadiem CS. Istilah merdeka belajar itu menjadi gugatan pada kita bersama. Bukan gugatan hanya mengkritik tetapi membangkitkan semangat. Yuk kita merdeka belajar. Yes. Ada sesuatu yang mau dibangun. Meskipun ketika ini dikulik-kulik, ini loh sekolah merdeka, itu juga ngomong merdeka belajar. Iya. Kalau sekolah merdeka gagasannya Romangun ini, belajar dari siapa? Ki Hajar Dewantoro juga ngomong sekolah merdeka. Tetapi maka dari situ, oh iya, merdeka belajar itu selalu relevan. Maka bagaimana merelevansi dan kemudian menyemangati sekolah kita pakailah istilah lain juga merdeka belajar tetapi kita pakai nggiwar sesarnya. Oke. Gitu ya. Oke, ini sebentar Romo ya, tahu maaf. Untuk teman-teman yang nggak tahu Giwar ki opo. Teman-teman bisa nonton tuh ada video live streaming kita kemarin talk show di YouTube ini Sekolah Experimental Mangunan. Jadi ada kuratornya begitu, ada beberapa orang juga yang kita bersama-sama membahas potong Giwar ki. Apa toh positifnya dari Giwar. Nah, itu kalian bisa nonton daripada takok-takok. Iya. Takok-takok kan keren. Iya, Tapi kan apa itu? daripada dijawab di sini mending nonton video lain boleh. Sepakat. Aku cerita lain saja. Oh, terus lain. Oke. Karena kamu tadi olah krido, olah rogo, Yes. itu kemudian pas tenis. Tenis. Oh, Oke. iya, ikut tenis. Oke. Di tenis, Romo, saya kemarin ikut meeting loh. Iki Meeting mana nih? ada di sosialisasi, bukan di opening shop opening kita. Oh, bukan. Tetapi di sosialisasi. Oke, Kan oke. ada istilah giwar. Oh ya. Keren Romo istilah itu. Oke. Terus saya sok aku langsung gede. Ya dinis gede ya. Terus aku ngene, sombong. Pak, istilah giwar itu sudah lama. Lah dari mana? Romo Mangun ya dari budaya kita, budaya Jawa ini. Itu karena wong Jawa ya. Ya maka saya juga ini ada kok kata yang kemudian membangkitkan semangat, ada merdeka belajar, mungkin di tempat lain itu juga ada. Maka sebenarnya virus positif kalau ngomong gitu ya, nek ngomong virus sekarang kan ya. Ini semoga semangat nggiwar
kemudian kita lateral thinking yang kemudian menyamping tetapi memberi alternatif solusi, ini yang kemudian perlu kita upayakan. Oke. Itu yang senang kemarin ketika soft opening itu, oh ternyata ada teman kita Iya, Bengkulu, betul. teman kita dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Iya. Selatan. Dan akhirnya mengamini Giwar ya, walaupun Giwar ini Meskipun punya sisi negatif positif Pak Romo. dan Giwar itu kan kata Jawa. Kata Jawa, terus tapi mereka ternyata suka. Kayak aku orang Lampung gitu Romo. Aku orang Jawa tapi di Lampung. Ya ora ngerti sebenarnya. Giwar kira tekan Lampung gitu loh bahasa itu. Terus dengar kata itu. Terus kan aku senangnya dari Giwar ini memang arahnya untuk ke positif ya, maksudnya mencari alternatif solusi. Walaupun tapi aku juga senang bahwa ono efek negatifnya, dalam arti berani untuk mengambil resiko lah, hal-hal kreativitas ke sana tuh. Oh, gitu bisa belajar dari enggak apa-apa salah kira apa-apa gitu loh. Oh, gue sudah dimotivator Keren, kepala kantor gue. Wah, domongi gak penak aku baru iki aku. Ora sih. Gitu Rama, jadi ada senang sama. Keren. Iya, itu yang kemudian ya mimpinya sih ini kemudian kemarin saya mimpikan, tapi kemudian apresiasi ada teman yang ikut itu, Pak Frans yang di Jakarta, dia senang juga, sudah punya channel YouTube Frans Corner itu ya. Itu kemudian Romo, bagaimana kita membuat kelompok sobat Giwar itu kan dengar itu saja, oh virus saya bisa sampai sana. Akhirnya nggak cuma sebatas webinar. Iya, enggak webinar, tapi ada aksi yang kemudian memberi solusi. Betul. Itu saya senang itu kalau ada gerakan itu. Oke. Tadi bahas Giwar, bahas semuanya, ini udah berapa menit, Mbak? Sudah 36 menit. Ya udahlah ya, kita oke ya. Oke. Mungkin kalau sama Romedi mang ngobrol-ngobrol hal yang ringan gini jadi lama ya, kadang-kadang ngomongnya kuburan dan lain-lain. Terus mungkin kita akan bikin segmennya. Jadi gini, semuanya yang terima kasih yang nonton video ini sampai akhir. Mungkin kita udah sampai sini dulu sih Roma ya. Maaf kalau ada suara-suara koyo wong geraji apa, karena emang ya kita dekat dengan pemukiman. Terus kita ya pokoknya ada anak kos, ada ini dekat. Maksudnya maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Itu terus untuk Paman sendiri, podcast Alamangunan, ini kita akan adakan atau segmen ini itu akan kita tayangkan setiap hari Senin dan Kamis ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk nunggu segmen ini, acara ini Paman. Besok nggak cuma orang romo-romo kok mikirin, wah ini romo-romo tok. Semua orang ada guru, bukan romo saja. Betul. Semua nanti kita undang, bahkan pokoknya yang karyawan, ya maaf tukang kebun kita dan semuanya kita bisa podcastan bareng di sini. Semuanya pokoknya gitu aja. Thank you nonton video ini. Romo ada apa impian atau hal-hal yang untuk akhir ending mau menyampaikan sesuatu? Monggo Romo. Saya tuh ya ingat Giwar itu tadi. Bagaimana Giwar? Saya ada selalu ini yang menginspirasi saya. Saya mengatakan peduli itu berbagi. Berbagi itu menginspirasi. Menurut saya itu ketika hidup Giwar tadi, alternatif solutif tadi, pasti banyak yang hadir. Oke. Mari kita belajar bersama-sama. Thank you Romadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah. Thank you semuanya. Oke.